Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananta Firdaus dari Prodi Hukum UMM. Kita mulai ya. Apa sih itu viktimologi? Viktimologi itu adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, bagaimana kejahatan berdampak secara fisik, psikologis, dan material kepada korban, serta hubungan korban dengan pelaku. Dan sistem peradilan pidana, viktimologi menekankan pentingnya keberpihakan kepada korban, bukan hanya fokus kepada pelaku kejahatan. Hal ini menjadi relevan karena seringkali korban berada dalam posisi kurang berdaya dan terabaikan. Dalam proses peradilan pidana yang selama ini lebih mengutamakan hak dan posisi pelaku, sistem peradilan pidana Indonesia dan posisi korban secara tradisional. Sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku. Korban lebih banyak diposisikan sebagai saksi atau alat bukti semata dan belum mendapatkan perlakuan yang memadai sebagai subjek dan memiliki hak atas keadilan dan perilaku korban. Korban sangat rentan mengalami penderitaan ganda, baik akibat dari kejahatan itu sendiri maupun dari proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, korban belum mendapatkan perlakuan yang setara dalam sistem pidana yang ideal. Perkembangan perlindungan korban di Indonesia telah memperhatikan aspek viktimologi melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak perlindungan, kompensasi, dan pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk fasilitas perlindungan fisik dan psikologis, serta mekanisme kompensasi material. Namun implementasi di lapangan masih menemui kendala seperti terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya yang di lembaga perlindungan korban seperti lembaga perlindungan saksi dan korban seperti LPSK, serta belum lengkapnya integrasi prinsip viktimologi dalam seluruh tahapan peradilan pidana. Dampak kejahatan terhadap korban dan peran viktimologi menggarisbawahi bahwa kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara umum, tapi secara khusus memberikan dampak berat pada korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban sering mengalami trauma, stigma sosial, kehilangan penghasilan, dan kesulitan yang lain yang memerlukan pendekatan pemulihan holistik. Oleh sebab itu, viktimologi menuntut agar sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tapi juga memasukkan pelindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi korban sebagai sebagian dari keadilan restoratif. Tantangan dalam penerapan viktimologi di sistem hukum peradilan Indonesia. Beberapa tantangan utamanya diantaranya adalah yaitu adalah fokus sistem hukum di Indonesia yang masih berat ke arah pelaku dan bukti, bukan pada korban. Keterbatasan kapasitas dan koordinasi lembaga perlindungan korban. Dan yang kedua, ada kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang viktimologi bagi aparat penegak hukum. Adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban yang terkadang membuat mereka enggan melapor atau ikut serta aktif dalam proses hukum. Yang keempat, belum adanya undang-undang khusus tentang perlindungan korban yang komprehensif. Kita ada studi kasus kecelakaan Kanjuruhan dan penembakan Yeremia Zanambani. Kasus-kasus seperti tragedi Kanjuruhan dan penembakan aktivis Yeremia Zanambani menunjukkan bahwa respon sistem peradilan pidana terhadap kebutuhan korban masih jauh dari ideal. Banyak korban yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai berupa rehabilitasi, kompensasi, atau perlindungan hukum
yang efektif. Kasus-kasus ini menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi hukum pidana berbasis viktimologi agar sistem lebih adil dan manusiawi. Saya ada rekomendasi reformasi hukum pidana berbasis viktimologi untuk meningkatkan perlindungan korban dan memperbaiki sistem peradilan pidana, yaitu beberapa langkah syarat strategisnya yang diperlukan adalah revisi kitab undang-undang hukum acara pidana agar memasukkan hak-hak korban secara eksplisit dan terpadu. Yang kedua ada penguatan peran dan kapasitas lembaga LPSK dalam memberikan perlindungan dan pendampingan korban. Yang ketiga ada penyusunan dan pengesahan undang-undang perlindungan korban yang komprehensif dan terintegrasi. Perkembangan program rehabilitasi holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan ekonomi korban. Terus ada peningkatan pendidikan dan pelatihan tentang viktimologi bagi penegak hukum dan aparat peradilan. Penerapan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai bagian utama dari proses peradilan pidana. Viktimologi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak hanya menindak perilaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan kepada korban. Integrasi prinsip viktimologi dalam sistem hukum dapat memperkuat legitimasi pengadilan dan memperbaiki pengalaman korban dalam mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan serta praktik peradilan berbasis viktimologi harus menjadi prioritas ke depan. Mulai ke contoh kasus yaitu tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa kelam dampak sejarah sepak bola di Indonesia yang terjadi pada 1 Oktober 2002 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tepatnya. Setelah pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, insiden ini menelan korban jiwa sebanyak 135 orang. Dengan banyak korban mengalami luka berat, trauma fisik, psikologis. Kejadian bermula saat pertandingan berakhir dengan kekalahan Arema FC 2-3. Ribuan supporter yang kecewa seketika menyerbu lapangan menciptakan kerumunan yang tidak terkendali. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan sebagai upaya membubarkan massa. Namun sejumlah akses pintu keluar stadion tidak mampu menampung jumlah penonton yang dorong-dorongan keluar, menyebabkan terjadinya penindihan, sesak napas, dan kepanikan. Akibat gas air mata dan kepadatan penonton, banyak korban meninggal karena terinjak-injak dan sesak napas. Kejadian ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga menunjukkan kegagalan sistem pengelola keamanan pertandingan dan respon aparat. Keamanan yang kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Kita ada perspektif viktimologi dalam kasus Kanjuruhan. Dari sisi viktimologi tragedi ini mengungkapkan kurangnya perlindungan terhadap korban, sehingga karena mereka mengalami penderitaan berlipat, tidak hanya dari insiden itu sendiri, tapi juga sistem yang gagal dalam menangani evakuasi dan keselamatan mereka. Kebutuhan rehabilitasi psikologis dan fisik korban yang sangat besar, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga korban. Ya, perlunya tanggung jawab negara dan aparat hukum untuk memastikan hak korban mendapatkan keadilan, kompensasi, dan perlindungan. Kelemahan sistem peradilan dan pengawasan keamanan memperlihatkan bahwa korban sering terabaikan, dan penanganan hukum terhadap pelaku termasuk aparat yang berlebihan atau lalai dalam tugasnya masih menjadi perdebatan. Dampak dan tuntutan keadilan bagi korban setelah tragedi. Tim gabungan independen pencari fakta
dibentuk untuk menyelidiki penyebab utama insiden dan didapati bahwa penggunaan gas air mata dan manajemen keamanan stadion yang buruk menjadi faktor utama. Komnas HAM juga mengawal proses penyelidikan dan menekankan perlunya pemenuhan hak korban secara menyeluruh, korban dan keluarga serta mereka menuntut keadilan dan pertanggungjawaban hukum dari aparat kepolisian terkait penggunaan gas air mata yang berlebihan, kompensasi dan pemulihan fisik serta psikologis, reformasi tata kelola keamanan di acara olahraga untuk mencegah tragedi serupa kembali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.